Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Semoga semua Sobat Football United sehat-sehat selalu, sehat-sehat sekeluarga, dalam lindungan Allah, dimurahkan rezekinya, dimudahkan juga segala usaha positifnya. Tolong doakan gue juga ya, jadi kita supaya sama-sama nih. Selamat juga bagi Sobat Football United yang berkumpul bersama keluarga. Kali ini gue ingin membahas, jadi ada informasi yang menarik ini ya, terkait dengan Benjamin Sesko. Jadi bahwa Fabrizio Romano dulu ya, dari Fabrizio Romano terkait dengan Benjamin Sesko ini mengatakan di video sebelumnya di sekitar hari Ahad, dia berbicara terkait dengan Benjamin Sesko menjadi salah satu opsi untuk Manchester United, dan dia ingin mengklarifikasi kalau bahwa opsi untuk posisi striker, penyerang tengah ini Benjamin Sesko tidak hanya satu-satunya. Jadi Manchester United juga memiliki opsi-opsi lainnya. Tapi Manchester United ini akan melakukan langkah penting ya untuk memutuskan secara bersama-sama, tentu saja secara internal, serta artinya siapa yang akan ditarget untuk posisi striker dan berapa banyak yang akan tersedia nih untuk bisa mendapatkan pemain tersebut. Dan ini juga akan sangat tergantung dengan pemain yang lepas. Jadi Manchester United ya memiliki beberapa opsi, tapi opsi-opsi tersebut masih belum dipastikan akan diburu. Ini masih tergantung diskusi internal dan juga kemampuan finansial. Disebutkan oleh Fabrizio Romano, juga ada faktor penting atau nama penting, yaitu adalah Christopher Vivell, di mana di tim manajemen Christopher Vivell ini juga jadi salah satu direktur, terutama terkait dengan hubungannya dengan talenta dan juga rekrutmen. Dan disebutkan Christopher Vivell ini mengetahui Benjamin Sesko dengan sangat bagus, karena Benjamin Sesko berada pada Red Bull Group ya kan, Red Bull Leipzig, dan sebelumnya juga di Red Bull Salzburg. Dan Christopher Vivell juga punya pengalaman bekerja sebagai manajemen di Red Bull Group, jadi memang mengetahui terkait dengan Benjamin Sesko. Dan inilah kenapa nama Benjamin Sesko ini secara internal didiskusikan di Manchester United. Dari Florian Plettenberg disebutkan ya, ada banyak pergerakan di belakang layar untuk striker Red Bull Leipzig Benjamin Sesko. Tapi ada juga kemungkinan ya, bahkan Florian Plettenberg dari Sky Sports Jerman ini memperkirakan kalau Benjamin Sesko bisa saja tetap akan stay di Red Bull Leipzig seandainya tidak ada tawaran yang cocok yang datang ke Red Bull Leipzig untuk mengambil Benjamin Sesko tentu saja. Ada beberapa pembicaraan terkait dengan klub yang tertarik, dan Florian Plettenberg juga mengkonfirmasi kalau Manchester United ini menargetkan Benjamin Sesko, dan dia ini adalah satu di antara dua kandidat pemain nomor 9 yang baru. Dan yang satunya lagi adalah Nicolas Jackson. Jadi Florian Plettenberg mengatakan memang ada dua calon nama ini ya, Nicolas Jackson yang saat ini memperkuat Chelsea, dan Benjamin Sesko. Florian Plettenberg juga mengatakan ya kalau dia tidak menutup kemungkinan untuk Chelsea tertarik di hal ini, dan akan ada hal yang akan terjadi kurang lebih 2-3 pekan ke depan terkait dengan Benjamin Sesko. Oke. Sebentar. Apakah ada informasi lainnya dari Christopher Michel ya? Ini jurnalis dari Jerman, mengatakan bahwa memang Manchester United ini telah mengintensifkan pengejaran untuk Benjamin Sesko. Salah satu keuntungan adalah kontak dengan Christopher Vivell. Dia memegang beberapa jabatan manajemen di Red Bull Group di Salzburg dan juga di Leipzig selama 7 tahun. Oke, apakah ada informasi lainnya sebelum gua bahas terkait dengan kabar Benjamin Sesko ini? Ada release clause ya yang dikatakan oleh Christopher Michel ini,
antara 70 sampai 80 juta euro untuk Benjamin Sesko, dan release clause ini akan terus berada sampai dengan tahun 2029. Informasi tambahan dari Christopher Mitchell mengatakan bahwa Manchester United melihat Benjamin Sesko ini atlet yang atletis ya di area penalti, striker yang memiliki pace dan juga memiliki kemampuan areal yang bagus, terutama duel. Dia juga memiliki kombinasi yang bagus ya dari sisi atletis, artinya tinggi badan dan juga kecepatan. Dia merupakan paket yang komplit yang jarang. Oleh karena itulah, pemandu bakat tidak pernah kehilangan minat terkait dengan Benjamin Sesko. Oke, ya, nampaknya minat dari Manchester United kepada Benjamin Sesko dan juga Nicolas Jackson ini nyata. Cuman informasi dari Fabrizio Romano mengatakan masih belum ditentukan ya. Tadi secara tidak jelas sebenarnya. Artinya tidak jelas begini. Memang Manchester United ini disebutkan memiliki opsi tidak hanya Benjamin Sesko saja, tapi juga Nicolas Jackson. Namun demikian, menurut gua secara ringan amatiran nampaknya ada semacam kayak situasi juga yang harus dilihat ya, dan itu adalah finansial. Kalau dari sisi teknis, menurut gua Benjamin Sesko ada di depan Nicolas Jackson. Nicolas Jackson, pemain berusia 24 tahun ini, dia punya pengalaman di Liga Inggris selama 2 musim terakhir bermain bersama Chelsea, tentu saja masing-masing mencetak 14 dan juga 10 gol. Sementara Benjamin Sesko ini memiliki mungkin posisi yang lebih unggul karena ada Christopher Vivell, di mana Christopher Vivell tadi disebutkan memang pernah menjadi manajemen di Red Bull Group. Nah, di sini gua ingin sebenarnya melihat ya secara Nicolas Jackson kalau dibandingkan, karena ada beberapa misalnya pendapat ya siapakah yang lebih mendingan ini atau lebih bagus untuk Manchester United, apakah Benjamin Sesko ataukah Nicolas Jackson. Kalau gua bandingkan, satu lagi ya, bagaimana Benjamin Sesko ini juga sempat diincar kan ya secara dekat oleh Arsenal. Gue sudah pernah bahas di video sebelumnya juga terkait dengan hal ini. Kalau gue lihat ini secara SofaScore, gue pakai SofaScore, bahwa dari sisi usia Benjamin Sesko lebih muda, Benjamin Sesko 22 tahun. Market valuasinya, nah ini dia nih, tadi disebutkan release clause di antara 70 sampai 80 juta euro. Dan ini jauh lebih mahal dibanding dengan Nicolas Jackson yang valuasinya ada sekitar angka 49 juta euro menurut SofaScore. Dan di Flashscore juga gua lihat sekitar 40-an juta euro. Katakanlah mungkin sekitar 50 juta euro untuk valuasi Nicolas Jackson, dan ini lebih murah sekitar 20 sampai 30 juta euro ya. Kalau dari sisi permainan, artinya di kompetisi masing-masing ya, jelas Benjamin Sesko di Bundesliga dan Nicolas Jackson di Premier League. Musim lalu Benjamin Sesko membukukan 13 gol, Nicolas Jackson 10 gol. Expected goals tapi dari Nicolas Jackson ini lebih tinggi daripada Benjamin Sesko ya. Shot on target juga Nicolas Jackson ini lebih tinggi dibanding Benjamin Sesko. Lalu kalau gue lihat dari sisi expected assist, Nicolas Jackson ini lebih tinggi daripada Benjamin Sesko. Dari sisi bertahan ya, beberapa komponen misalnya interception, clearance dan juga block shots, Benjamin Sesko ini lebih bagus daripada Nicolas Jackson. Dribbling, Benjamin Sesko lebih bagus daripada Nicolas Jackson. Ground duels, walaupun tadi disebutkan secara atletis Benjamin Sesko ini banyak memenangkan duel, tapi ternyata kalau dibandingkan dengan Nicolas Jackson lebih tinggi ground duelsnya. Walaupun aerial duels, Benjamin Sesko lebih bagus daripada Nicolas Jackson. Nah, dari sini kalau gue lihat ternyata secara ringan amatiran, gue
mungkin Sobat Football United ada yang memang melihat Nicolas Jackson dan juga Benjamin Sesko dengan dengan kuantitas yang banyak, artinya benar-benar mengamati, bisa saja ya dengan pendapatnya masing-masing, nggak masalah, nggak ada benar nggak ada salah sih menurut gue. Cuman dari apa yang gue lihat tadi, Nicolas Jackson ini tidak jelek, artinya dia bukan pilihan yang jelek. Jadi pertama gue ingin melihat bahwa dua opsi antara Nicolas Jackson dan juga Benjamin Sesko ini sama-sama pilihan yang bagus dari sisi teknis. Benjamin Sesko tentu saja merupakan talenta yang memang berbakat ya, talenta yang besar, dan ini memang sudah pernah diincar oleh Manchester United dalam beberapa musim belakangan, bahkan sebelum dia pindah ke Red Bull Leipzig, ke Red Bull Group ya, Red Bull Salzburg itu kan sempat, gue pernah baca artikel memang sudah dideteksi oleh Manchester United. Tapi Nicolas Jackson juga bukan talenta yang buruk gitu loh untuk dibandingkan. Itu dulu pertama, gue ingin mulai dari situ. Tentu saja Benjamin Sesko lebih muda daripada Nicolas Jackson, tapi Nicolas Jackson punya pengalaman di Premier League, dan menurut gue ini penting. Pengalaman gue ini penting karena ada banyak nama-nama talenta-talenta yang ketika kita lihat ya dengan klubnya sebelumnya bermain di negara lain, di kompetisi lain, nampaknya menjanjikan, tapi ketika datang di Liga Inggris ternyata sulit berkembang. Karena memang Premier League ini liga yang berbeda, Inggris ini juga negara yang berbeda, jauh berbeda menurut gue. Iklim kultur, terutama kultur sepak bolanya ini berbeda dengan negara lain. Dan ini juga harus diperhatikan. Kenapa? Gue menilai begini. Dengan apa yang terjadi di Manchester United, dua musim belakangan ini Manchester United salah terus ya, terutama untuk posisi penyerang, tidak bisa mendapatkan talenta yang bagus, yang pas, yang bisa mengangkat lini depan Manchester United. Lalu nomor 2, bagaimana Manchester United ini harus memiliki impact yang besar di lini depannya, kemampuan mencetak golnya. Dengan datangnya Cunha dan juga Mbeumo, tetap harus ada jaminan lagi nih di posisi striker di lini depan. Kalau memang Manchester United ingin ada hal yang besar gitu ya, artinya dari sisi perubahan. Maksud gue apa? Manchester United tidak bisa mentolerir kesalahan dalam merekrut pemain. Poinnya di situ dulu. Ada 2 poin berarti. Gue ulangi lagi. Poin pertama, 2 pemain ini menurut gue sama-sama bagusnya. Lalu poin nomor 2 adalah Manchester United harus bisa memilih yang paling pas, yang paling bisa membuat keadaan lini depan ini berubah ya. Karena dengan catatan apa yang terjadi di klub masing-masing, baik itu Nicolas Jackson dengan Chelsea dan juga Benjamin Sesko dengan Leipzig, menurut gua secara ringan amatiran ini tidak bisa dijadikan jaminan wah akan lebih bagus di Manchester. Jadi gua kadang kalau membaca komentar bahwa ada yang bisa menjamin dan segala macam, wah gua sebenarnya kayak amazed gitu dalam tanda kutip. Dan ini penting. Oleh karena itulah ini harus menjadi kerja sama antara tim teknis ya. Dalam hal ini adalah Ruben Amorim berserta dengan staf kepelatihan, lalu juga manajemen, Director of Football Jason Wilcox ya, bagaimana melihat pemain, menganalisa proyeksinya akan seperti apa, dan juga Christopher Vivell. Lalu yang tidak kalah penting juga amunisi keuangan Manchester United. Jangan sampai langkah mereka selanjutnya ini menjadi beban untuk langkah mereka di tahun-tahun mendatang. Karena transfer ini kan seperti itu. Salah sekarang bisa berakibat buruk bahkan sampai beberapa musim ke depan. Dan ini gue harapkan tidak seperti itu dengan Manchester United. Nah, apakah ini akan bergantung dengan penjualan Manchester United, penjualan pemain ya, artinya lepasnya pemain? Yes, itu tadi sudah dikonfirmasi dan ini sudah disebutkan juga, termasuk gue juga sering memberikan kabar ya kan di channel ini, bahwa memang target ataupun kegiatan katakanlah seperti itu Manchester United setelah Mbeumo ini diamankan adalah melepas pemain dulu. Sekarang Rashford sudah lepas ya. Apakah itu cukup? Tidak. Paling tidak menurut gue 4 pemain harus jelas dulu nih nasib keluarnya dari Manchester United. Rashford, Barcelona, sudah here we go. Lalu bagaimana dengan Jadon Sancho? Bagaimana dengan Anthony? Bagaimana dengan Garnacho? Menurut gue penting sekali Garnacho juga ya, karena ini akan mendapatkan profit 100% untuk Manchester United supaya aman dari sisi PSR. Setelah itu ada kalkulasi, baru Manchester United bisa membuat perhitungan
pemain mana yang diincar. Jadi sekali lagi ini tidak bisa hanya terkait dengan teknis saja ya. Dan menurut gua teknis itu kalau mungkin dari sisi fans dengan segala respect, dengan segala hormat, mungkin juga ini subjektif selera masing-masing ya. Tapi gua secara ringan amatir, gua melihat dua pemain ini sama-sama memiliki potensi besar dari apa yang diperlihatkan ya. Mencetak double digit gol 10 dan juga 14 gol di Premier League bersama dengan tim yang banyak melakukan perombakan bahkan dalam setiap musim ya. Dalam hal ini maksud gua adalah Nicolas Jackson bersama dengan Chelsea. Ini bukan hal yang mudah. Ya, ini juga bukan hal yang mudah. Benjamin Sesko secara konstan terus diamati oleh klub-klub besar, tapi dia sendiri juga belum memiliki panggung yang tinggi, yang besar ya, untuk juga memperlihatkan bahwa oke, talenta dia memang pas, memang cocok. Ini juga hal yang harus dilihat menurut gue seperti itu, dan tentu saja faktor finansial ya, dan gue tidak ingin terlalu banyak mengulang terkait dengan hal tersebut. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United, Benjamin Sesko, Nicolas Jackson, siapa kira-kira yang lebih diinginkan? Alasannya apa? Silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Jangan judol. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.